Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita lanjut lagi di mata pelajaran pemrograman web. Nah, untuk minggu ini Bapak akan menerangkan tentang pemrograman PHP dulu ya. Sebelum kita lanjut ke pemrograman yang kemarin, web berbasis GUI, kita masuk ke pemrograman PHP dulu. Ini merupakan pemrograman dasarnya ya. Di sini sebelum kalian memahami tata cara membuat web, kalian harus hafal dulu pemrograman dasar dalam PHP-nya tersebut, yaitu pemrograman menggunakan berbasis tag-nya ya. Nah, di sini ada sebuah video, kita coba tayang. Nah, ini videonya. Pertama-tama tidak lupa kita aktifkan dulu PHP dan MySQL-nya seperti di exam. Kemudian kita langsung masuk ke database-nya. Kita masuk ke localhost php myadmin ya, untuk membuat database-nya. Nanti muncul seperti biasa. Kita perbesar dulu biar kelihatannya. Nah, kita bikin dulu database nih. Kita bikin namanya db latihan tanpa spasi ya. Nah, setelah itu kita udah bikin database, kita bikin tabelnya. Nah, kita bikin tabel namanya data ulangan, jumlah fieldnya 5. Nah, kita bikin masukkan data fieldnya. Yang pertama nis, nama, kelas, kemudian ulangan, kemudian nilainya berapa. Tipe datanya kita pakai varchar dulu semuanya, kecuali yang nilai kita pakai integer ya, karena nanti inputannya berupa angka. Untuk ini varchar kita pilih 12, nisnya namanya 50, value-nya untuk kelas kita pilih 10, dan untuk ulangannya kita masukkan 30. Dan terakhir jangan lupa untuk primary key-nya ya, di kolom index ada primary key, kemudian klik simpan atau save. Nah, kita isi dulu ya, kita isi dulu datanya biar nanti kelihatan. Cukup 2 data aja dulu. Data ini nanti kita akan coba tampilkan menggunakan coding PHP berbasis teks ya, tidak berbasis GUI seperti kemarin, tapi masih sama menggunakan satu aplikasi, yaitu aplikasi Dreamweaver. Nah, ini data yang kedua, yaitu body utama, map, tulisnya ngarang aja, kelas. Seharusnya ini dipelajari di kelas 11 ya, sebelum kita masuk ke pemrograman yang GUI. Tapi karena mungkin kemarin masa pandemi waktunya tidak cukup, kemarin Pak Guru udah bilang kita akan pelajari lagi di kelas 12. Nah, ini udah masuk datanya. Sekarang kita masuk ke Dreamweaver. Dreamweaver-nya seperti biasa. Nah, kita pilih file baru. Nah, kita masukkan ke kode ya. Nah, untuk membuat pemrograman PHP, pertama-tama kita masukkan dulu coding utamanya, yaitu sudut siku, kemudian tanda tanya, dan PHP itu untuk coding awalnya. Kalau HTML kan kemarin kita menggunakan /HTML, kalau PHP kita menggunakan /tanda tanya PHP. Nah, ini yang wajib kita konekkan dulu, yaitu host, yaitu 4 variabel, yaitu variabel host, variabel user, variabel path, dan variabel koneksi. Yang mana isinya tadi hostnya kita masukkan dengan localhost, isi, usernya dengan root, passwordnya kita kosongkan. Kemudian untuk koneksinya kita konekkan ke database-nya, yaitu menggunakan fungsi MySQL connect. Nah, nanti kalau kita ketik dia warnanya seperti ini, biru, berarti dia udah betul ya.
Kemudian kita konekkan dulu dengan 3 variabel di atas, yaitu host, user, dan pass. Untuk nama variabel ini sebenarnya bisa diganti-ganti ya, namanya bebas. Yang penting depannya harus pakai tanda dolar. Kemudian kita konekkan dulu database-nya dengan fungsi MySQL select DB, sama kalau kita betul dia warnanya biru. Kemudian kita masukkan nama database-nya dan termasuk koneksinya atau variabel koneksi yang tadi di atas. Jadi kalau variabelnya pakai koneksi, nanti kita variabel itunya di bawah juga pakai variabel koneksi. Tapi kalau misalkan variabelnya beda, silahkan boleh diganti juga. Yang penting namanya sama. Kemudian kita masukkan untuk query-nya, kita bikin lagi satu variabel namanya variabel query. Kita masukkan fungsinya MySQL underscore query. Jadi kita akan coba munculkan data dari tabel data ulangan, yaitu menggunakan fungsi SQL ya. Tanda kutip dulu, select bintang from data ulangan. Ini sama seperti mata pelajaran database ya. Kemudian kita masukkan juga koneksi, jangan lupa. Tutup dengan tanda titik koma. Nah, jangan lupa ya. Ini harus sama dengan koneksi di sini dan koneksi di sini. Data ulangannya juga samakan dengan database atau table di database DB latihan. Nah, sekarang kita satu variabel lagi namanya variabel jumlah. Kita masukkan codingnya itu MySQL num row. Artinya kita akan menjumlahkan data yang sudah masuk ke dalam table. Fungsinya MySQL num row. Nah, kita masukkan dengan menambahkan query, variabel query ya. Nah, kita munculkan nih. Nah, untuk memunculkan di coding PHP ini kita wajib menggunakan fungsi echo atau print, kemudian tanda kutip, kemudian isinya apa. Kalau di HTML kemudian kita gampang ya, tinggal kalau kita pengen memunculkan satu teks, tinggal kita ketik aja di dalam tag HTML setelah body mungkin ya. Nah, kalau di PHP itu sendiri tidak bisa seperti itu. Semua fungsi, semua teks yang nanti akan muncul di dalam halaman web itu wajib menggunakan fungsi echo atau print, kemudian tanda kutip 2 diakhiri dengan tanda kutip lagi dan tanda titik koma, baru dia akan muncul. Nah, ini seperti ini menggunakan codingnya. Coding BR juga sama, menggunakan echo dulu. Kalau tidak pakai echo dia tidak akan muncul atau tidak akan aktif. Nah, di sini kita masukkan daftar nilai, jumlah data siswanya, kita masukkan variabel dolar jumlah, artinya kita akan memanggil jumlah data yang di atas, yaitu hasil penjumlahan dari semua data yang masuk ke database. Nah, sekarang kita tampilkan data yang sudah masuk ke database. Caranya kita seperti ini, kita menggunakan fungsi while. Ini pengulangan ya, pengulangan sama seperti yang pernah dipelajari di kelas 11 dulu. Sini fungsinya kita menggunakan variabel baris dulu, kemudian fungsinya menggunakan MySQL underscore fetch underscore array, itu untuk memunculkan fungsi atau data yang ada di database. Nah, kita masukkan while, dibuka tanda kutip tanda kurawal, kemudian di sini kita echo untuk nama datanya. Nah, kita masukkan tadi karena variabelnya baris, dolar baris, berarti di bawah kita panggil lagi variabel dolar baris. Nah, untuk fungsi datanya kita pakai tanda kurung siku 0. Nah, ini baris, ini juga baris ya. Kurung siku 0 berarti dia memunculkan data yang pertama. Nanti yang kedua berarti dolar baris 1, dolar baris 3 sampai 4. Jadi diawali dengan 0 ya, bukan angka 1 dulu. Nis, nama, kemudian tadi kelas sesuai dengan di tabelnya. Kemudian tadi yang keempat ulangan. Kemudian yang terakhir nilai. Nah, kita isi tadi nama, kita masukkan baris atau page array yang ke 1,
kelas page area yang kedua, ulangan itu page area yang ketiga, dan nilai page yang keempat. Jadi karena dimulai dari yang ke 0. Udah, jangan lupa ditutup menggunakan tanda tanya dan siku. Kemudian jangan lupa disimpan. Sebelumnya kita udah bikin folder namanya folder latihan ya. Jangan lupa foldernya selalu disimpan di htdoc dan dengan ekstensinya view.php itu ya. Nah, ditutup seperti ini. Kita coba cek. Nah, untuk mengeceknya kita langsung localhost _ nama foldernya. Kita tadi foldernya folder latihan, kemudian nama filenya view.php. Nah, dia muncul seperti ini, daftar nilai, jumlah datanya 2, otomatis sesuai dengan di database-nya. Kemudian datanya di sini ada, kurang rapi ya. Kita coba rapiin dulu. Kita rapihkan di paling bawah, kita kasih satu perintah lagi echo untuk membuat baris. Kita pakai HR ya, horizontal. Nah, biar rapih, biar membedakan data satu dengan data yang lainnya. Jangan lupa kita simpan, kita save dulu. Mana ini jumlah data kita kasih bold ya, biar kelihatan, lebih tebal. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan lagi, kita refresh. Nah, itu muncul seperti ini. Jumlah data siswanya lebih tebal, datanya muncul sesuai dengan di database-nya. Kita coba rubah ya. Yang kedua nih, budi utama kita ganti namanya menjadi Dani. Dan apa ya? Dani Ridwan aja ya. Nah, kita simpan atau kita go database-nya, kita udah rubah ya, Dani. Nah, kita cek ke database-nya, kita refresh. Nah, dia otomatis nih. Budi utama kita. Demikian untuk materi hari ini, hanya sedikit aja. Untuk tugasnya silakan kalian pahami dulu. Yang pertama, tonton pemrograman web ini sampai selesai ya. Di YouTube yang tadi juga udah share, buka YouTube-nya, kemudian tonton sampai beres, pahami. Nanti insya Allah setelah UTS, nanti UTS tanggal 13, nanti tanggal 20 mudah-mudahan kita mulai praktek untuk pemrograman webnya ya. Yang pertama, tonton tadi sampai web selesai webnya, kemudian kalian klik di komentar YouTube-nya, di bawahnya nama plus kelas kalian ya, itu saja nama kelas. Kemudian terakhir diklik subscribe di channel YouTube-nya, biar nanti Bapak bisa ngecek siapa aja yang udah nonton, seperti itu ya. Nanti Bapak cek lagi, ini sebagai tanda bahwa kalian telah mengikuti KBM di pemrograman web untuk minggu ini ya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita semua bisa kembali belajar seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.